Shalom, selamat pagi emang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan CPDM HKBP Bumiangrek hari Senin tanggal 5 Agustus 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 688 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 1. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Demikian firman Tuhan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu kebiasaan manusia adalah suka berbicara. Dan cara terbaik untuk berbicara adalah dengan apa yang dirasa baik. Namun tidak tentu yang baik menurut seseorang, baik menurut orang lain secara khusus untuk Tuhan. Firman Tuhan ini mengarahkan kita untuk takut kepada Tuhan. Di mana seseorang yang sedang berbicara, di dalam doanya perlu dan harus berpegang pada nazar yang telah diucapkannya. Ini adalah sebuah peringatan yang keras yang hendak ditetapkan bagi setiap orang yang membawa keluh kesahnya ke rumah Tuhan. Dengan menghampiri Tuhan, ia perlu tahu apa yang dihampiri, dia doakan adalah satu hal yang harus disyukuri ketika berdialog dengan Tuhan. Tuhan juga mengatakan kepada kita bukan hanya berbicara, tapi juga memperhatikan. Supaya tidak ada kata lekas dan terburu-buru yang mengarahkan seseorang lupa untuk apa yang dia mohonkan. Dengan dalil saya lupa gitu. Padahal dia tidak tahu. Atau sebaliknya. Pengkhotbah menawarkan satu bijak dalam hal berkata-kata kepada Tuhan, demikian juga dengan kepada manusia, supaya setiap orang bisa menahan perkataannya dengan rasa hormat, dengan rasa takut akan Tuhan, dan dia tahu bahwa pekerjaan atau aktivitas dalam hal memohon kepada Tuhan untuk dia ingat, perhatikan, dan membawa kita jatuh pada perkataan lidah tak bertulang. Ada sebuah cerita tentang sebuah kerajaan yang mempunyai seorang koki. Koki ini terkenal sekali karena selain masakan yang mantap, suatu hari raja memanggil koki tersebut untuk memintanya untuk memasak yang spesial. Koki, coba kamu masak buat aku besok, buatlah satu masakan yang paling lezat di dunia. Koki itu lalu pergi sambil berpikir, mau masak apa nih? Makanan yang paling enak di dunia. Nanti kalau nggak enak kan bisa repot.
Akhirnya ia pun memasak sejenis makanan. Sesudah siap saji, ia membawa masakannya ke hadapan raja. "Ini tuanku raja, masakannya sudah siap." Begitu ujarnya. "Masak apa kamu koki?" tanya raja. "Saya masak masakan lidah, tuanku raja." Raja pun bingung. "Kamu kan saya suruh membuat masakan yang paling enak di dunia. Kok malah masak makanan begini?" Koki itu pun menjawab, "Tuanku raja, saya masak makanan lidah karena dari lidah kita dapat mengeluarkan kata-kata pujian, sanjungan, kata yang indah, merdu dan menghibur. Jadi, bukankah lidah adalah masakan yang paling enak sedunia?" Cerdik nih si Koki, pikir si raja. "Oke lah, masuk akal juga alasan kamu. Akan tapi sekarang saya minta kamu sekali lagi untuk masak makanan yang paling gak enak sedunia." "Aduh raja, kok permintaannya yang aneh-aneh saja?" Keesokan harinya Koki itu memasak makanannya dan sekarang dia bawa. "Apa yang kamu masak?" Dia jawab, "Lidah tuanku." "Kok lidah lagi? Kemarin kan sudah yang paling enak. Sekarang yang tidak enak kenapa lidah lagi?" Koki itu menjawab, "Tuanku raja, bukankah dengan lidah kita juga bisa mengeluarkan kata-kata pedas, kasar, jelek, hinaan? Makanya saya bawakan lagi masakan lidah ini sekarang. Karena lidah ini juga adalah bahan dasar untuk bisa membuat makanan yang lezat. Dan sekaligus juga bahan dasar makanan yang paling enak sedunia." Dari kisah itu kita dapat melihat dan belajar betapa hebatnya fungsi dan peran lidah dari ucapan yang keluar dari mulut. Dengan lidah di satu sisi menggunakan yang positif, di sisi lain menggunakan yang negatif. Saling bermusuhan, provokasi, perkataan kasar, dan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Amang-inang yang terkasih, hati-hati, lidah memang tak bertulang. Jangan sampai ketika kita menggunakan lidah, kita justru hanya membuat Allah marah. Pengkhotbah mengatakan pada 5a, "Janganlah mulut membawa engkau ke dalam dosa." Jangan membuat mulut untuk menghina, bahkan melupakan Tuhan. Seakan-akan emosi yang lebih tinggi daripada rasa takutmu kepada Tuhan. Jika kita melihat keseluruhan apa yang dikatakan pengkhotbah, maka yang menarik dapat kita lihat adalah pengkhotbah seakan-akan memandang seluruh aspek dalam kehidupan kita sia-sia belaka. Pengkhotbah sekarang menantang kita. Mau ngomong apa saja tentang kehidupan, pekerjaan, tentang pencarian akan pengetahuan, kekayaan. Semua bisa sia-sia dan percuma ketika kita tidak takut akan Tuhan. Jadi kembali ke tantangan. Mau ngomong apa tentang hidupmu, tentang takut akan Tuhan? Dari pembacaan kita tahu pengkhotbah memiliki ukuran standar bagi kita sebelum kita berkata-kata. Takut akan Tuhan adalah jauh lebih baik. Jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Karena ketika kita jujur, letak permasalahan kita bukan di mulut, tapi pikiran yang mendorong mulut. Dan yang lebih utama adalah hati yang mendorong pikiran dan mulut untuk melakukan perkataan yang tidak baik. Jika hari ini kita belajar, mari belajar dari orang yang sedang memakukan paku di sebuah pohon. Pas pakunya mau dicabut, pohonnya masih luka, sakit karena paku yang tertancap tadi. Tantangan firman Tuhan hari ini adalah, mampukah kita hidup menggunakan lidah dan mulut dengan hati-hati? Dengan belajar dari hari ke hari, belajar untuk berpikir sebelum berkata, sebab salah sedikit dalam berkata-kata dapat mengakibatkan hal yang tidak baik. Lihat bagaimana kejadian dalam dunia media sosial ketika seseorang salah menerjemahkan apa yang di dalam pikirannya.
Satu hal yang tidak baik juga terjadi dalam persaudaraan karena pikirannya dan perkataannya. Mari belajar untuk merendahkan hati, tidak mencari kesimpulan secara khusus ketika datang ke rumah Tuhan. Bukan hanya meminta dan memohon, tapi mengingat apa yang dimohonkan dan dimintakan. Selamat beraktivitas, Tuhan mengasihimu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ajarlah kami untuk berkata-kata dengan baik, dan kami mengingat bahwa Tuhan layak untuk dipuji. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu. Amin.